Perkenalkan, nama saya Paulus Beni Radu, NPM 091905 kali 69. Saya mahasiswa STIKIM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Saya akan mempresentasikan rangkuman materi asam basa, farmakologi dasar, penyembuhan luka, prinsip obat. Ya, kita langsung aja kepada materinya. Materi yang pertama, gangguan keseimbangan asam dan basa. Pengertian keasaman atau kebasaan suatu larutan tergantung dari ion hidrogen di dalamnya. Peningkatan kadar H+ ion hidrogen akan menurunkan pH sehingga larutan lebih asam. Penurunan kadar akibat penambahan basa ke dalam plasma. Faktor-faktor mempengaruhi asam basa. Yang pertama, pemberian asam melalui makanan. Kedua, penambahan secara endogen dari hasil metabolisme laktat. Penambahan secara endogen yang tidak fisiologi DM. Tiga, pengeluaran asam atau basa oleh ginjal dan usus. Pengeluaran asam karbon CO2 oleh paru. Penentukan asam dalam jumlah besar oleh sel lambung. Macam-macam gangguan keseimbangan asam basa, ada 6 jenis kelainan yang dapat timbul, yaitu asidosis respiratorik, alkalosis respiratorik, asidosis metabolik, alkalosis metabolik, asidosis respiratorik dan metabolik bersamaan, alkalosis respiratorik dan metabolik bersamaan. pH 7,12 turun maka disebut asam asidosis. PCO2 51 naik maka disebut asam asidosis. HCO3 32 naik maka disebut asam basa alkalosis. B3 naik. Yang bermasalah adalah respiratorik, asidosis respiratorik terkompensasi. pH 7,37 disebut asidosis alkalosis. PCO2 46 alkalosis. HCO3 29 asidosis. BE3 naik. Analisa masalah adalah alkalosis respiratorik terkompensasi penuh. Materi yang kedua, farmakologi dasar. Obat adalah racun, namun dalam takaran atau dosis yang tepat dapat mencegah penyakit, mengobati penyakit. Prinsip terapeutik, keamanan, dan efikasi pengobatan. Regulasi obat. Obat keras narkotika, psikoterapika, obat bebas terbatas, obat bebas, obat tradisional, jamu OHT, fitromaka. Anti-infeksi, golongan obat mengatasi infeksi. Infeksi bisa dapat bakteri, virus, dan jamur. Antibakteri disebut antibiotik, beda dengan antivirus dan antijamur. Obat gangguan sistem pencernaan, luka yang muncul pada dinding lambung akibat terkikisnya lapisan dinding lambung. Menghindari makanan pedas dan makanan tiap 2-3 jam karena waktu pengosongan lambung. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya iritasi pada efagus. Terdapat kelainan berupa terlalu kendur, relaksasi, atau lemah sphincter efagus bagian bawah, sehingga makanan yang sudah ditampung di lambung naik kembali ke kerongkongan atau bisa saja hanya berupa cairan asam lambungnya. Obat gangguan saluran kemih. Bakteri E. coli merupakan penyebab paling sering pada infeksi saluran kemih. Analgesik ialah istilah
yang digunakan untuk mewakili sekelompok obat yang digunakan sebagai pereda nyeri. Antiperitik adalah obat penurun panas. Harus mulai terbiasa dengan istilah kedokteran. Penyembuhan luka. Proses penyembuhan luka ditandai dengan adanya proses pemecahan katabolik sel-sel yang mati dan proses pembentukan anabolik sel baru. Pada dasarnya proses anabolik telah dimulai setelah sesaat telah terjadi perlukaan. Faktor-faktor mempengaruhi penyembuhan luka. 1. Pasien dewasa dan anak-anak akan lebih mudah untuk sembuh luka dibanding pasien yang telah usia lanjut. Hal ini terkait perubahan telah terjadi pada orang tua seperti pada vaskular, terjadinya aterosklerosis dan atrofi kapiler yang akan mengganggu kelancaran aliran darah menuju daerah luka. Yang kedua, nutrisi. Pasien sangat membutuhkan nutrisi yang cukup untuk kesembuhan lukanya seperti protein, vitamin C, vitamin A, serta mineral. Ketiga, sistem kekebalan. Tubuh sistem kekebalan atau imunitas pasien yang lemah akan sangat berpengaruh terhadap kondisi luka. Keempat, obesitas. Pasien yang memiliki berat badan yang lebih atau obesitas mempunyai risiko penyembuhan luka yang lebih lambat karena suplai darah pada jaringan adipose atau tidak adekuat. Yang kelima, penyakit seperti diabetes mellitus, gagal ginjal, penyakit berhubungan dengan imunitas, dan adanya penyakit infeksi yang dialami akan mengganggu proses penyembuhan luka. Yang keenam, gaya hidup. Gaya hidup yang buruk seperti merokok dapat menurunkan jumlah hemoglobin yang berguna untuk mengangkut oksigen yang sangat dibutuhkan untuk menyembuhkan luka. Merokok juga menyebabkan aliran darah tidak lancar karena terjadinya peningkatan agregat platelet dalam sistem sirkulasi darah. Proses penyembuhan luka. Perubahan morfologi tampilan pada luka sesuai dengan tahap-tahap atau fase penyembuhan luka. Yang pertama, fase inflamasi. Pada fase inflamasi terdapat respon vaskuler dan seluler yang tujuan menghentikan perdarahan dan membersihkan area luka dari benda asing, sel-sel mati, dan bakteri untuk mempersiapkan dimulai proses penyembuhan. Yang kedua, fase proliferasi. Proses kegiatan seluler yang penting pada fase ini adalah memperbaiki dan menyembuhkan luka ditandai dengan proliferasi sel. Pada fase ini protein sangat diperlukan sel untuk menumbuhkan granulasi, pembuluh darah, dan jaringan baru. 3. Fase maturasi. Fase ini dimulai pada minggu ketiga setelah perlukaan dan berakhir kurang lebih dari 12 bulan. Tujuan dari fase maturasi adalah menyempurnakan terbentuknya jaringan baru menjadi jaringan penyembuhan yang kuat dan bermutu. Warna kemerahan dari jaringan mulai berkurang karena pembuluh mulai regresi dan kolagen bertambah banyak untuk memperkuat jaringan paru. Luka dikatakan sembuh jika komunitas lapisan kulit dan kekuatan jaringan kulit mampu untuk melakukan aktivitas yang normal. Meskipun proses penyembuhan luka sama bagi setiap penderita, namun hasil yang dicapai sangat tergantung dari kondisi biologik masing-masing individu, lokasi serta luasnya luka. Selain apa yang telah diuraikan, terdapat pandangan lain tentang penyembuhan luka yang bahwa proses penyembuhan luka terdiri dari dua komponen utama, regenerasi dan perbaikan, repair. Regenerasi adalah pergantian sel-sel yang hilang dengan sel-sel yang
tertipe sama, sedangkan Repair adalah tipe akhir kesembuhan luka. Tahapan penyembuhan Repair terdiri dari intention, primer, sekunder, dan tersier. Materi yang keempat, prinsip dan teknik pemberian obat secara oral, parental, topikal, dan inhalasi. Cara pemberian obat yang pertama, per oral. Pemberian obat per oral adalah cara pemberian obat melalui mutu. Cara ini adalah cara yang paling umum dilakukan dengan tujuan mencegah dan mengobati, mengurangi rasa sakit sesuai dengan efek terapi dari jenis obat. Keuntungannya praktis, aman, dan ekonomis. Kelemahannya, efek yang timbul biasanya lambung tidak akan efektif jika pengguna sering muntah-muntah. 2. Parental adalah pemberian obat tanpa melalui mulut, tanpa melalui saluran pencernaan, tetapi langsung ke pembuluh darah. Keuntungannya, efek timbul lebih cepat dan teratur. Dapat diberikan pada penderita yang tidak konsentratif, tidak sadar, dan muntah-muntah. Sangat berguna dalam keadaan emergensi. Kelemahannya dibutuhkan kondisi asepsis, menimbulkan rasa nyeri, tidak ekonomis. Yang ketiga, intrakutan adalah pemberian obat ke dalam lapisan dermis kulit tepat di bawah epidermis. Pemberian intrakutan secara umum dilakukan di daerah lengan tangan. Subkutan. Yang keempat, subkutan adalah pemberian obat melalui suntikan ke arah bawah kulit, yaitu pada jaringan konektif atau lemak di bawah dermis. Jenis obat yang lazim diberikan secara SC. Pertama, 1. Vaksin, 2. Obat-obatan preoperasi, 3. Heparin, 4. Narkotik, 5. Insulin. Yang kelima, intramuskuler adalah cara memasukkan obat ke dalam jaringan otot atau muskulus. Tujuannya pemberian obat dengan absorpsi lebih cepat dibandingkan SC. Lokasi penyuntikan di daerah paha, lengan tangan, atau lengan tangan. 6. Topikal adalah obat yang cara pemberian bersifat lokal, tetes mata, seleb, tetesan telinga, dan lain-lain. Pemberian obat pada mata. Cara memberikan obat pada mata dengan tetesan mata atau salep mata. Tetesan mata diberikan untuk mempersiapkan pemeriksaan struktur internal mata dengan cara mendilatasi pupil untuk mengukur refleksi lensa dan cara melemahkan otot lensa. Kemudian dapat juga digunakan untuk menghilangkan iritasi mata. Inhalasi yang ketujuh. Tetapi inhalasi merupakan satu teknik pengobatan dalam proses pengobatan penyakit respiratori, saluran pernapasan akut dan kronik. Definisi terapi inhalis adalah pemberian obat ke dalam saluran napas dengan cara inhalasi. Prinsip benar obat: benar pasien, benar obat, benar dosis, benar rute atau cara, benar waktu, benar dokumentasi. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan.